Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, secara umum Allah memulai surah ini dengan memuji dirinya sendiri. Wa huwa ahlun, dan memang Allah pantas untuk memuji dirinya sendiri. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Jamaah Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah taala akan mengangkat sebuah surah yang sangat agung. Satu surah yang digelar sebagai Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, Al-Munjiyah min adzabil qabr, Al-Mani'ah min adzabil qabr. Surah yang Masya Allah tidak terlalu panjang, jumlah ayatnya cuma 30, tetapi di dalamnya dan manfaatnya serta keutamaannya sangat besar. Sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula dengan para sahabatnya dan kaum muslimin lainnya, tidak pernah lalai dari membaca surah ini. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak tidur kecuali setelah menyelesaikan membaca surah yang mulia ini. Surah yang hanya terdiri dari 30 ayat yang turunnya di masa Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sebelum terjadinya hijrah ke Madinah, maka disebut dengan suratun Makkiyah, surah yang Allah turunkan untuk menguatkan akidah, menguatkan dan mengokohkan prinsip kaum muslimin, serta membantah dan menghilangkan syubhat-syubhat yang menyangka bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Ia menguatkan akidah kaum muslimin bahwa ada yang namanya alam barzakh, ada yang namanya kematian, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya hisab. Ini adalah ciri khas daripada suratun Makkiyah. Dan surah yang akan kita kaji bersama membahas hal itu dan memang untuk menguatkan kita. Maka wajar jika disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW keutamaan yang sangat besar dari surah ini. Di antaranya kita sebutkan poin-poin terpenting dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan dari surah ini. Yaitu sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30. Tidaklah seseorang membacanya kecuali dia akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Di hari kemudian nanti, bahkan di alam barzakh, ada orang yang didatangi di alam kuburnya dengan cahaya yang sangat terang karena telah terbiasa membaca surah ini. Dia akan menjadi khasm, dia akan menjadi pembela syafi' yang akan mengatakan kepada para malaikat yang mungkin akan mengazabnya, yang mungkin akan memberikan hukuman berat, yang tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan izin darinya, maka surah ini mengatakan jangan, karena dia telah membaca saya sebelum dia tidur. Setiap hari dia membaca saya, dia merenungkan, mentadaburi, menghayati apa yang ada di dalam surah ini. Surah apa yang kita maksud? Adalah surah yang pertama dari juz 29 yang biasa kita sebut dengan juz Tabarak atau surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah yang sangat agung, surah yang Allah turunkan di Makkah atau dalam masa dakwah di Makkah. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, secara umum Allah memulai surah ini dengan memuji dirinya sendiri. Wa huwa ahlun, dan memang Allah pantas untuk memuji dirinya sendiri, untuk memuji, memuliakan dan menyanjung dirinya sendiri. Adapun kita makhluk, adapun kita manusia, ya tidak boleh memuji diri sendiri, tidak boleh bangga dengan diri sendiri atau merasa paling mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi Allah memiliki hak untuk memuji siapapun, termasuk memuji dirinya sendiri.
Dan Allah memulai surah ini dengan pujian. Maka kita sebagai hambanya lebih pantas untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diperbuatan, dilakukan, diciptakan, dan apa segalanya yang masuk dalam kategori sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan atau tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Kalimat ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum makna ayat yang pertama dari surah Al-Mulk ini, Tabaraka, Maha Suci, Maha Berkah, pada zat yang di tangannya lah segala kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Maka kalimat Tabaraka adalah kalimat yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan tabaraka fulan, tabaraka nabi, tabaraka malik, tabaraka malak. Ya, tidak boleh kalimat ini disandarkan kepada makhluk apapun, termasuk para nabi-nabi, rasul-rasul, para malaikat, para raja. Karena kalimat tabaraka hanya khusus kepada Allah. Tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzala al-furqan, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena tabarak atau barakah, dan tabaraka adalah satuan kata, darinya diambil kata berkah atau barakah. Dan barakah secara bahasa dan secara istilah yang sering kita sebutkan di Ruas TV ini adalah al-khair, al-kathir, ad-daim. Ini kalimat yang sering kita sebutkan dan jelaskan tentang makna tabaraka, yaitu al-khair, kebaikan, al-kathir, yang banyak, ad-daim, yang menetap. Ya. Mungkin yang lainnya ada kebaikan tapi tidak banyak. Kalaupun banyak pasti ada masa waktunya, ada masa aktifnya. Ada orang yang Masya Allah dengan jabatannya dia baik. Dia manfaatkan betul jabatannya untuk melakukan kebaikan. Dan banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi apakah jabatannya abadi? Ya, paling 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan seumur hidup. Setelah itu hilang. Maka tidak ada yang pantas untuk disandangkan kalimat tabarak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena darinya lah kebaikan yang cukup banyak atau bahkan banyak sekali tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. 2 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam Al-Qur'an, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah karena begitu banyaknya. Ad-daim, yang senantiasa berkelanjutan, tidak ada batas akhirnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain juga biasa disebutkan tabaraka atau barakah adalah az-ziyadah, selalu bertambah. An-numu, ya, berkembang. Makanya terkadang ada sesuatu yang sedikit tapi ternyata cukup untuk yang banyak. Sebaliknya, ada begitu barang yang banyak tapi ternyata tidak cukup untuk hal yang sedikit. Untuk orang sedikit. Kenapa? Keberkahan tidak ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membagikan susu 1 qadah, yang 1 bejana, diminum oleh 70 sahabat, lalu kemudian terakhir minumnya adalah Abu Hurairah, lalu Rasulullah SAW semuanya kenyang. Ya, tidak mungkin secara teori, secara teori hitung-hitungan kita manusia, 1 liter air, 1 liter susu, ya anggaplah 1 liter susu 1 qadah itu diminum 70 orang dan semuanya kenyang. Ya, secara hitungan manusia itu tidak mungkin. Tapi Rasulullah karena dia adalah orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang mendapatkan keberkahan oleh Allah, ya bukan dia yang memberikan berkah, ya, tapi Allah yang membuatnya berberkah. Sehingga minuman yang tadinya kelihatannya sedikit cukup untuk orang banyak. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya, ya seperti peristiwa dalam hijrah beliau yang ketemu dengan Ummu Ma'bad, peristiwa daging yang dibagi kepada ribuan, 1000 orang, 1000 pasukan, hanya 1 kambing, anak kambing yang disembeli tapi ternyata bisa dimakan ratusan bahkan 1000 pasukan. Semua ini tentu karena berkah
ya, ada berkah yang Allah turunkan yang tentunya melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi berkah bisa bermakna az-ziyadah wan numu, walaupun kebanyakan dan mayoritas ulama kita mengartikan berkah itu adalah al-khair, al-katsir, ad-daim, kebaikan yang banyak yang senantiasa berkesinambungan.